Pantai Sedari. Kalau dari kota Karawang sekitar 55 km atau 1 jam 45 menit sampai 2 jam perjalanan. Tetapi kalau dari Rengas Dengklok perjalanan itu kurang lebih hampir 1 jam dengan kecepatan santai sekitar 40 km per jam. Kan niat perginya juga buat healing. Jadi santai lihat pemandangan kanan kiri ya. Pulangnya baru di 80 km per jam karena panas. Pantai di daerah Karawang memang tidak secantik pantai-pantai di pesisir selatan yang mempunyai ombak besar serta pasir putih. Tapi meskipun begitu, pantai-pantai di sini tetap jadi tujuan pariwisata favorit yang ramai apalagi di high season, seperti musim liburan. Sejarah Pantai Sedari. Pantai yang berjarak 54 km dari pusat kota Karawang ini dulunya sempat terisolasi karena medan hutan yang sulit dilalui sebelum akhirnya dibuka oleh pemerintah daerah dengan membangun jalan darat. Sebelumnya, warga di sana harus menggunakan angkutan perahu sungai untuk ke kota. Berdasarkan penelusuran sejarah, nama Sedari berawal dari penyebaran Islam di pesisir utara Jawa bagian barat oleh Kesultanan Cirebon abad ke-16. Saat itu, tahun 1518 Sunan Gunung Jati yang menjadi Sultan Cirebon mengutus muridnya Syekh Janapura untuk membuka hutan belantara yang berada di dekat laut pesisir barat Jawa. Hutan belantara itu untuk dijadikan pedukuhan atau permukiman. Pedukuhan ini digunakan untuk pos pertahanan Kesultanan Cirebon dari pesisir barat. Pedukuhan itu berada di Karawang yaitu di Desa Sedari hingga Desa Pisangan untuk dijadikan pos pertahanan dari ancaman musuh. Selain itu juga untuk penyebaran agama Islam. Perubahan nama wilayah Tanjung Suwung menjadi Sedari terjadi saat putri Syekh Janaputra, Dewi Sondari menikah dengan Raden Imaniloh, salah satu kerabat Sunan Kudus. Untuk memperingati pernikahan putrinya Syekh Janapura memberikan nama Sondari untuk pedukuhan di Tanjung Suwung. Sekarang terjawab deh, kenapa di area pesisir pantai itu penduduknya berbicara bahasa Jawa Cirebon. Padahal mereka tinggal di Karawang. Sedari, Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat Kide Pos 41356. Ringkasan sejarah singkat sumber Detik Travel. Pada awal abad ke-16, saat Sunan Gunung Jati menjabat sebagai Sultan Cirebon, ia mengutus seorang murid ke pesisir barat jauh dari wilayah Cirebon pada tahun 1518. Murid itu adalah Syekh Janapura yang berasal dari Kudus. Ia diberi misi untuk membuat pedukuhan atau pemukiman di hutan belantara dekat laut. Pedukuhan itu diyakini sebagai pos Kesultanan Cirebon di pesisir utara bagian barat Kesultanan Islam itu. Saat itu, Sunan Gunung Jati menyuruh Syekh Janapura untuk membuka hutan di wilayah yang kini disebut Pantai Pisangan hingga Sedari di Karawang. Setelah 10 tahun memimpin pedukuhan di Pisangan, dua putri Syekh Janapura dari Kudus datang berkunjung. Mereka adalah Dewi Sondari dan Andi dari Wangsayuda. Keduanya menetap beberapa tahun di sana, kata Zakaria yang merupakan kerabat kepala desa Sedari ke-9. Saat dikunjungi kedua putrinya, Syekh Janapura mendapat misi menyebarkan Islam ke Sedari, yang saat itu dikenal dengan Tanjung Suwung. Wilayah itu dulu dihuni oleh orang-orang pelarian Kerajaan Telaga.
Syekh Janapura lalu mengislamkan orang-orang di sana dan membuat pedukuhan. Keberhasilan Syekh Janapura mengislamkan penduduk Tanjung Suwung rupanya sampai ke Kudus. Tak lama kemudian Dewi Sondari dipinang oleh Raden Imaniloh, salah satu kerabat Sunan Kudus. Warga asli percaya, Syekh Kudus Janapura tinggal di Sedari hingga akhir hayat. Menurut cerita keluarga, beliau meninggal pada tahun 1567 Masehi. Ia pun dimakamkan di dekat pantai Sedari. Makam itu terletak di dekat kolam, dikelilingi pepohonan mangrove. Makam ini selalu ramai dikunjungi peziarah, dari Cirebon, Kudus bahkan dari Banten. Okay. This is performance by DJ Rico Pillow.